Karena ini problem di sekitar tenggorokan, jadi tidak bisa lepas dari amandel. Munculnya lendir itu tentunya ada gangguan entah dari baksil, kotoran kecil ya, atau bakteri yang nyangkut. Nah, dia membuat di tenggorokan kita itu ada iritasi atau semacam gatal bintik-bintik gitu, ruam-ruam merah gitu. Nah, seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan bikin video yang membahas tentang serak. Dan serak ini menimbulkan dahak atau lendir yang berlebihan dari tenggorokan gitu. Nah, karena ini problem di sekitar tenggorokan, jadi tidak bisa lepas dari amandel gitu. Ya, istilahnya nanti ada kaitannya. Nah, amandel saya kaitkan lah gitu. Jadi gini, problem serak itu bisa diawali karena iritasi dari debu atau perubahan cuaca, atau juga karena ada kegiatan yang kita, misal camping, kita dari tempat yang biasa kita di rumah agak hangat atau suhunya itu terkontrol, tahu-tahu kita naik gunung atau camping atau apalah yang sifatnya mendadak, dan itu kita tentunya kondisi capek gitu ya, kondisi kecapean gitu. Nah, ini biasa saya sarankan untuk orang dan untuk saya sendiri sih, sebetulnya itu biasa memakai sirih merah. Tapi ada juga yang yang cocoknya itu pakai daun saga. Jadi ada yang cocok pakai daun saga, ada yang cocok pakai sirih merah gitu. Nah, tapi bisa dikomben atau dikombinasikan lah antara daun saga dan sirih merah gitu. Nah, munculnya lendir itu tentunya ada gangguan entah dari baksil, kotoran kecil ya, atau bakteri yang nyangkut. Nah, dia membuat di tenggorokan kita itu ada iritasi atau semacam gatal bintik-bintik gitu, ruam-ruam merah gitu. Nah, seperti itu. Jadi tubuh badan kita itu menolak gitu, menolak baksil itu. Nah, munculnya seperti itu, munculnya jadi dahak atau jadi semacam lendir gitu. Nah, itu sekali lagi pakai sirih merah atau daun saga. Sirih merahnya ya beberapa lembar lah, taruh 5 lembar atau sampai 7 lembar di ini ya, direbus dengan air 3 gelas. 1, 2, 3 taruh di panci, begitu mendidih langsung matikan gitu. Minum segelas pagi, segelas siang, segelas malam, itu aja ya. Kalau mau dikombinasikan pakai daun saga ya bisa, jadi ditambah aja daun saga sedikit gitu ya, tambah dikit daun saga gitu. Nah, ada yang cocoknya pakai daun saga aja, jadi daun saga saja. Itu daun saga segenggam lah, nggak usah genggam penuh, segenggam. Nah, sama direbus dengan air 3 gelas, mendidih langsung matikan, minum segelas pagi, segelas siang, segelas malam. Nah, daun saga dan sirih merah ini kalau di dunia herbal ini sebagai anti superinfeksi ya, atau menolak atau menyembuhkan infeksi gitu. Nah, oleh karena itu cara ini juga bisa untuk
menyembuhkan amandel ya yang membengkak. Amandel yang membengkak itu ya, amandel kan merah itu membengkak. Nah itu. Nah tapi ada ini makanan yang harus dihindari sehubungan dengan serak, terus gatal-gatal di tenggorokan dan amandel yang membengkak itu. Dan amandel bengkak. Jadi hindari dingin, hindari yang berminyak, hindari pedas. Nah, seperti itulah, dan hindari makanan-makanan yang membuat tenggorokan gatal, yang MSG terlalu berasa, terlalu nyengat. Terus ya intinya makanan yang terlalu menyengat lah itu. Kalau bilang, wah saya nggak biasa ini om, saya nggak biasa nggak biasa minum dingin gitu, nggak biasa minum hangat, minumnya selalu dingin ya. Itu kan faktor kebiasaan aja sebetulnya gitu, faktor biasa tidak biasanya. Kalau sudah biasa dicoba lah biasa ya enak minum hangat gitu. Ya intinya hindari dingin, hindari pedas, hindari berminyak, dan hindari terlalu manis gitu. Buah-buahan pun juga yang berwarna putih dan bergetah, terlalu manis itu juga dihindari, seperti rambutan. Lalu ya buah-buahan seperti itulah, mungkin kelengkeng, rambutan yang terlalu manis gitu, itu dihindari dulu. Nah, pentingnya kita menjaga kesehatan tenggorokan itu begini. Amandel itu kan semacam sensor ya sebetulnya ya, semacam sensor yang diciptakan oleh yang kuasa. Jadi masuk nih makanan terlalu dingin atau terlalu manis atau terlalu pahit atau terlalu apa. Nah itu. Nah, dia ngasih sinyal ke organ tubuh yang lain gitu, baik ke limpa maupun ke berlanjut ke pankreas gitu, untuk memproduksi hormon-hormon yang diperlukan untuk menanggulangi terlalu manis atau terlalu pahit itu, atau lain sebagainya lah, terlalu asam, terlalu apa gitu. Jadi kinerja dari amandel itu kalau sampai nggak normal ya sayang gitu. Makanya kita jaga tenggorokan kita, jangan sampai ada iritasi, lendir-lendir yang mengganggu di tenggorokan kita. Kalau misal cara ini, tips ini Anda rasa belum perlu, ya jadikan ini pengetahuan saja. Kita kan nggak mungkin sehat terus, nggak mungkin namanya orang itu fit terus, nggak mungkin ya. Kalau barangkali kita lagi nggak fit, atau teman, keluarga, saudara, anak, atau siapapun gitu kan, maaf ada suara motor ada yang nggak fit dan terserang seperti ini, Anda bisa kasih tahu, Anda bisa berbagi ilmu, Anda bisa sedekah ilmu gitu, sedekah pengetahuan gitu ya kan. Sedekah itu nggak hanya dengan materi aja ya, Anda tahu, oh cara ini, tahu cara ini. Nah itu ya, mungkin itu aja ya. Jadi sekitar gatal tenggorokan dan suara serak ya, karena kalau terlalu lama nggak diobatin, nanti bisa rusak di laringitis, di sekitar pita suara juga gitu. Di sekitar pita suara itu bisa terganggu gitu. Jadi silahkan, barangkali ini berguna, Anda bisa save jadi pengetahuan Anda, dan Anda bisa terapkan barangkali Anda sedang mengalami hal seperti ini gitu. Semoga cocok, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.